warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ibu bapak sekalian yang sudah menonton video ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video ini. Saya, Jari Natalio, akan membagikan pengetahuan yang aku tahu tentang refleksi praktik mengajar dalam pembelajaran sosial dan emosional. Nah, sebelum kita mulai, coba saya ajak berpikir dulu. Pernah tidak ya, kita merasa sudah mengajar dengan baik, sudah berusaha dengan maksimal, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang kurang dalam proses pembelajaran. Atau mungkin kita pernah berpikir, sepertinya anak-anak sudah belajar dengan banyak, tetapi kenapa ya sikap mereka, emosi mereka, dan cara mereka berinteraksi masih menjadi sebuah tantangan. Nah, kalau pernah, berarti kita berada yang titik tepat untuk melakukan refleksi. Mari kita mulai dari contoh yang sangat sederhana. Bayangkan di sebuah kelas, guru datang dengan tepat waktu. Materi yang disampaikan sudah lengkap. Aturan-aturan yang ada di kelas ditempel rapi di dinding. Tetapi di kelas itu, anak-anak jarang yang bertanya. Mereka takut salah dan mudah tersulut emosi saat terjadi konflik yang sangat kecil. Sekilas, proses belajarnya terlihat berjalan. Namun, kalau kita perhatikan lebih dalam, ada aspek yang belum tentu sepenuhnya tersentuh. Disinilah pentingnya kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri. Bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memahami. Nah, sebelum menambah program yang baru, kita perlu melihat apa yang sebenarnya sudah kita lakukan selama ini. Seringkali pula, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah menerapkan pembelajaran sosial dan emosional melalui hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya, cara kita menyapa peserta didik, bagaimana kita merespon kesalahan, atau bagaimana kita menyelesaikan konflik di sebuah kelas. Semua itu pula adalah bentuk pembelajaran sosial dan emosional. Walaupun tidak selalu kita sadari sebagai pembelajaran, di sini ada istilah penting, yaitu kurikulum tersembunyi. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang kita ajarkan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Saat guru bersikap tenang, anak-anak belajar mengelola emosi. Saat guru mendengarkan, anak belajar bahwa dirinya berharga. Maka, refleksi menjadi sebuah kunci penting. Refleksi membantu kita melihat apakah nilai yang kita ajarkan sudah selaras dengan praktik sehari-hari. Kembali, coba kita renungkan beberapa pertanyaan yang sederhana. Tidak perlu dijawab, cukup direnungkan. Apakah peserta didik merasa aman secara emosional di kelas kita? Apakah mereka merasa didengar dan dihargai? Atau apakah kita memberi ruang untuk kesalahan sebagai bagian dari belajar? Pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah penting, karena pembelajaran sosial dan emosional tidak selalu hadir dalam bentuk program yang besar. Seringkali ia hadir dalam sikap yang konsisten. Dan menariknya, perubahan besar sering dimulai dari kesadaran yang sederhana. Sebagai penutup dari video ini, pembelajaran sosial dan emosional tidak selalu tentang menambah sesuatu yang baru. Seringkali yang kita butuhkan adalah untuk melihat kembali apa yang sudah ada, lalu memperbaikinya dengan lebih sadar dan konsisten. Refleksi membantu kita menjadi pendidik yang tidak hanya mengajar materi, tetapi juga membangun manusia. Karena pada akhirnya, pembelajaran yang bermakna lahir dari hubungan yang sehat, lingkungan yang aman, dan kesadaran kita sebagai pendidik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini memberi ruang untuk kita semua berhenti sejenak dan merefleksikan praktik yang selama ini
kita jalani. Baiklah, jika ada Bapak, Ibu, teman-teman semua yang tertarik dengan materi ini, akan saya cantumkan pada deskripsi ya. Oke, terima kasih.